Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada sore hari ini kita mengadakan ibadah ucapan syukur, di mana dengan seizin Tuhan, gereja kita pada hari ini genap berdiri 40 tahun yang lalu. Dan puji Tuhan sampai hari ini kita masih beribadah di sini. Untuk memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga kami pada sore hari ini Tuhan, boleh mengadakan ibadah ucapan syukur atas berdirinya gereja kami Tuhan 40 tahun yang lalu. Kami merasa bersyukur Tuhan karena gereja ini terberkati dan seluruh jemaatnya juga Tuhan diberkati akan Engkau. Serta kami Tuhan, bahkan jemaat-Mu juga bisa menjadi sumber berkat di antara sesama kami. Terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu. Kami serahkan Bapa gereja ini ke dalam tangan-Mu, dan seluruh jemaat-Mu kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja sebagai rumah Tuhan tidak hanya dipahami sebatas bangunan fisiknya saja, melainkan menunjuk pada pribadi dan persekutuan orang-orang percaya. Bertumbuh dan berkembang, itulah kewajiban kita untuk gereja. Karena gereja harus bertumbuh, baik itu bangunannya, tempat misi Allah digumuli dan dikerjakan, maupun orang-orang percaya yang ada di dalamnya. Dengan demikian, warga jemaat harus menjaga kudusan gereja, supaya orang-orang percaya dapat menjalankan panggilan gereja untuk melayani dan bersaksi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan suara, dengarkanlah suara nafiri yang senantiasa memanggil kita. Kita akan bersorak-sorai dengan pujian api kemuliaannya. Suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gerakkan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja.
Raja. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, setidaknya ada 3 tujuan utama mendirikan rumah Tuhan, yaitu yang pertama, sebagai tempat kediaman Allah di bumi. Yang kedua, sebagai tempat untuk perubahan hidup manusia. Dan yang ketiga, sebagai tiang pancang bendera kerajaan Allah. Firman Tuhan berkata dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 16-17, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu." Kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian pujian nomor 166, Esalah Dasar Gereja. Esalah dasar gereja, Kristus Sang Penebus, dibangun oleh Roh-Nya dan firman-Nya kudus. Tuhan yang dari surga turun mencarinya, baginya menderita, menghapus dosanya. Antara bangsa-bangsa di seluruh dunia, Esalah iman gereja, Esalah Tuhannya, Esa nama junjungan, Esa perjamuan, Esalah pengharapan untuk keselamatan. Gereja yang di dunia, Esa dalam Tuhan, dengan gereja di surga, Esa dalam iman. Alangkah bahagianya bersatu di sana. Ya Tuhan Maha Mulia, umat-Mu terimalah. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kepada Gembala Jemaat dipersilakan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Sabtu tanggal 12 Desember 2020, gereja kita merayakan ulang tahun yang ke-40, merayakan karya Roh Kudus melalui para tokoh perintis jemaat, sehingga kita bisa bersukacita pada sore hari ini. 40 tahun karya Roh Kudus dalam kehidupan Jemaat Gloria Kayen menjadikan kita
menjadi dewasa di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur pada sore hari ini bersama dengan jemaat-Mu. Kami merayakan karya Roh Kudus 40 tahun memberkati Gereja Baptis Gloria Kayen. Dan ini menjadi langkah selanjutnya bagi kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu dan berkarya guna bagi sesama. Kami siap merenungkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 40 tahun karya Roh Kudus dalam pelayanan kita bersama di dalam Jemaat Gloria Kayen. 40 tahun itu dihitung dari awal di mana para perintis jemaat memulai persekutuan. Ada nama-nama yang bisa kita kenang, Bapak Gideon Suyoko, Bapak Yohanes Ponco Suwarno, ada Bapak Riyadi, ada Bapak Hudoyo, ada Bapak Paijan, ada Bapak Bunyamin, ada banyak nama yang kalau kita ingat menjadi kenangan yang sangat indah. Ada Bapak Priyo, nah ini luar biasa, pelayanan yang luar biasa di dalam kehidupan jemaat. Dan nama-nama nanti bisa diingat ulang kalau kita membaca arsip sejarah gereja kita. Dan baru pada 10 tahun selanjutnya, sehingga tepat 30 tahun gereja ini diorganisasikan menjadi bagian dari Gabungan Gereja Baptis Indonesia, nomor keanggotaan 188. Dengan satu kerinduan bahwa kita menjadi umat Tuhan yang bertolong-tolonglah untuk menanggung beban, supaya kita menjadi jemaat yang memuliakan Tuhan. Pada sore hari ini dalam rangka merayakan ulang tahun gereja, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan dari kitab Wahyu berkaitan dengan 7 jemaat yang ada di Asia. Dan kita akan merenungkan apa keinginan hati Tuhan, kerinduan hati Tuhan dalam kehidupan kita sebagai jemaat Gloria Kayen. Kita akan belajar secara khusus bagi gereja yang dipuji oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu Jemaat Philadelphia. Judul khotbah pada sore hari ini berkaitan dengan merayakan ulang tahun gereja, 40 tahun menuju perkenanan Tuhan dan berguna bagi sesama. Firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 7 sampai 13 yang menjadi ayat perenungan kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus juga berani untuk belajar dari sejarah gereja. Ada gereja yang mengalami keruntuhan, ada gereja yang mengalami kejayaan pada masanya, dan bahkan sampai hari ini dapat meneruskan pelayanannya. Kejayaan yang mereka alami tentu karena karya Roh Kudus dan jemaat serta gembala sidang yang ada di dalamnya yang terus ingin rindu, bersemangat untuk berkenan di hadapan Tuhan. Gereja-gereja yang runtuh tentu banyak hal yang bisa kita pelajari. Misalkan dari gereja itu berebut aset, karena sudah semakin hebat, semakin kaya, maka terjadi perebutan aset. Juga gereja itu bisa runtuh karena situasi di dalam gereja, pertumbuhan rohaninya mandek, apalagi merosotnya kepemimpinan dalam hal kerohanian juga bisa menyebabkan gereja itu runtuh. Kalau kita belajar dari 7 jemaat yang ada di Asia, kecil pada waktu itu di kitab Wahyu, kita dapat belajar. Yang pertama dari jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus itu ditegur oleh Tuhan Yesus karena jemaat itu
mengalami kasih mula-mulanya sudah mulai hilang. Sehingga gereja Efesus itu dipenuhi dengan kepalsuan. Jadi kepalsuan itu bisa terjadi pada saat jemaat kehilangan kasih mula-mula. Tidak ada lagi kasih. Kasihnya dingin. Tidak ada yang menyemangati untuk berbagi kasih. Yang intinya adalah mereka sudah tidak lagi bergairah dalam memberitakan kabar baik. Kalau kita belajar kepada jemaat di Smyrna, jemaat Smyrna ini pernah harum bagi Tuhan karena dipenuhi dengan para martir Tuhan. Tetapi persoalannya ketika jemaat itu kehilangan para martir, mereka tidak berdaya lagi. Yang ketiga kita bisa belajar dari jemaat di Pergamus. Ini jemaat-jemaat yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Jemaat di Pergamus itu tenggelam dalam duniawi. Ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes bahwa ada yang mengancam kehidupan orang percaya yang berkaitan dengan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Jadi jemaat itu tenggelam dalam keinginan duniawi. Bagaikan orang yang berdiri di pantai, awalnya masih di pantai, tapi kemudian dia akan dibawa arus dan akhirnya bisa tenggelam. Ini berbahaya, makanya Tuhan tegur ya. Dan di dalam tegurannya itu Tuhan selalu berkata, barang siapa mempunyai telinga hendaklah ia mendengar. Kemudian bertobatlah. Wah, ini satu teguran yang keras ya. Kemudian yang keempat, teguran kepada jemaat Tiatira. Ini terjadi perzinahan rohani di sana. Kemudian jemaat di Sardis, ini jemaat yang hanya tinggal nama. Bisa saja gereja itu mempunyai nama yang indah ya. Bisa saja mempunyai nama yang indah. Yang pakai bahasa Inggris lagi yang indah itu ya. Tetapi itu hanya tinggal nama. Sebab apa? Sebab kaki dian itu sudah diambil dari Tuhan. Semaraknya sudah hilang. Boleh nama gereja, tetapi sudah tinggal nama saja. Tidak ada perkenanan hati Tuhan. Lalu ada jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia ini ditegur oleh Tuhan karena suam-suam. Tanpa persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menjadi sangat aktif di dalam pelayanan, bahkan sampai lupa rumah istilahnya itu ya. Pelayanan luar biasa di mana-mana, tetapi secara pribadi tidak ada persekutuan dengan Tuhan Yesus. Jadi 6 gereja ini ditegur oleh Tuhan Yesus. Hanya ada satu gereja yang dipuji oleh Tuhan Yesus, yaitu jemaat Philadelphia. Ditunjukkan bahwa jemaat ini adalah jemaat yang taat dan setia kepada firman Tuhan. Nah, kepada jemaat di Philadelphia inilah kita akan belajar bagaimana gereja Gloria Kayen tetap memiliki satu semangat dalam setiap kita. Sehingga 40 tahun ini menjadi satu perayaan bagi jemaat yang dewasa. Meskipun di sekitar kita banyak balon, ini bukan ulang tahun yang ke-17 ya. Tapi ulang tahun yang 40 ini cocoknya kasih kemenyan, kasih dupa gitu yang harum gitu ya. Bukan lagi balon yang semaraknya seperti anak ABG. Tetapi puji Tuhan, Tuhan masih memberkati bagi kita untuk bisa merayakan, artinya ya ini gambaran sukacita ya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus, apa yang bisa kita pelajari dari jemaat yang ada di Philadelphia? Ingat, keruntuhan gereja itu terjadi karena pengerusakan dari dalam. Sejarah sudah membuktikan, bahkan ada sebuah buku yang berjudul Semakin Dibabat Semakin Merambat, itu gereja di tengah aniaya bukannya semakin hilang tetapi semakin tumbuh berkembang. Bahkan di Kisah Para Rasul ketika jemaat itu dianiaya, itu bagaikan iblis sedang menendang bola api. Jadi apinya kemana-mana sehingga gereja itu bertumbuh. Nah, kerusakan dari dalam ini yang berbahaya. Seperti jemaat-jemaat tadi yang saya sebutkan itu ada penyesatan dari dalam. Ada roh-roh Isabel,
kemudian ada jamaah iblis, wah macam-macam di situ. Yang merusak gereja, yang menyusup dari dalam, akhirnya gereja itu sudah tidak berdaya lagi, itu kalau udah dicengkram begitu. Tetapi dari jemaat di Philadelphia ini kita dapat menemukan Tuhan memuji jemaat Philadelphia. Dan bukankah ini sesuatu yang indah bagi kita jemaat yang sedang merayakan ulang tahun penyertaan Tuhan dalam kehidupan jemaat. Apa saja yang perlu kita siapkan, yang perlu kita kerjakan, yang perlu kita semangati agar 40 tahun ini bukan 40 tahun untuk menuju kemerosotan, tetapi 40 tahun untuk menuju kejayaan. Seperti seseorang yang sudah memasuki usia 40 tahun itu kan dia sudah separuh jalan sebenarnya. Kalau umurnya 80 tahun, berarti sudah separuh jalan. Nah ini 40 tahun perjalanan ini menjadi penentu bagi sebuah jemaat. Kita mau menjadi merosot atau mau mengalami kejayaan. Ini pilihan ada di dalam kehidupan kita sebagai jemaat. Kalau kita mau mengalami kejayaan, kalau mau kesaksian kita menjadi cemerlang, jemaat dapat mengestafetkan tongkat kebenaran itu kepada generasi ke generasi. Apa yang harus kita kerjakan? Belajar dari kehidupan jemaat di Philadelphia, kita menemukan di sini. Yang pertama, sigap berkarya karena waktunya singkat. Ayat 7 dan 8 berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, ini rupanya jemaat di Philadelphia yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Yang digambarkan bahwa jemaat itu sedang mendapat kesempatan, yang digambarkan pintu yang terbuka. Pintu yang terbuka ini menunjuk kepada masa di mana Tuhan masih memberikan kasih karunia-Nya kepada gerejanya. Sebab nanti pada saat hari pengangkatan di mana penghulu malaikat meniup sangkakala, maka Tuhan akan datang menjemput gerejanya. Nah, disitulah pintu ditutup. Artinya zaman anugerah itu sudah ditutup. Sehingga gereja sebagai pemancar kebenaran sudah diangkat oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang mau mencari kebenaran sudah ditutup karena gereja sudah diangkat. Ini bisa kita lihat dari peristiwa di mana bahtera yang sudah dibuat oleh Nuh dan semua orang ditawarkan, ayo segera masuk, nanti akan terjadi bencana yang dahsyat, tetapi orang mengabaikan, hanya binatang yang masuk ya, dan keluarga Nuh. Dan pada saat pintu bahtera itu ditutup oleh Tuhan Allah dari belakang, maka tertutuplah bagi orang yang berteriak-teriak mau masuk ketika air bah itu sudah mulai meninggi airnya. Demikian pula dengan gereja. Jemaat di Philadelphia menjadi satu contoh bahwa gereja masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan kalau dikaitkan dalam kehidupan saya dan saudara, inilah kesempatan bagi kita. Saudara bisa cek umurmu berapa. Saya sudah 40 tahun Pak, nah, berarti ada separuh jalan kamu. Kamu mau gunakan untuk melayani Tuhan atau kamu mau tenggelam ke dalam duniawi. Atau kamu mau hidup dalam perzinahan rohani. Ya. Tuhan oke, iblis oke. Nah, ini perzinahan rohani ya. Mana yang akan kita jalani dalam kehidupan kita? Di dalam jemaat juga demikian Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Kesempatan masih diberikan. Belajarlah seperti jemaat di Philadelphia bahwa Tuhan menilai apa yang kita kerjakan. Aku tahu segala pekerjaanmu.
Terus sebabnya jangan menjadikan pelayanan saya dan saudara ini menjadi topeng yang sebenarnya itu hanya menutupi kejahatan kita. Kalau kita mau menjadi berjaya dan tidak merosot, gunakan kesempatan. Sigap berkarya karena waktunya singkat. Waktunya singkat sekali. Hari ini saya masih bisa berkhotbah dengan umur masih 44 tahun. Berarti 20 tahun lagi belum tentu saya masih bisa seperti hari ini. Banyak orang yang merosot, itu seperti yang Rasul Paulus katakan, manusia jasmani semakin merosot, tetapi manusia batiniah ini harus selalu dibangun. Demikian pula dengan kehidupan berjemaat. Di dalam merayakan ulang tahun yang ke-40, ya meskipun 40 ini separuh jalan ya kalau diibaratkan, tetapi kita harus menjadi jemaat yang sigap berkarya karena waktunya singkat. Jadi setiap orang yang datang berjemaat di Gloria Kayen itu anggaplah ini kesempatan terakhir ya. Nggak usah pergi ke gereja manapun, ini terakhir. Terakhir di mana kita bisa membaktikan hidup kita kepada Tuhan dalam pelayanan. Jadi kalau masih cari gereja yang sempurna se-Jogja atau se-Indonesia, saudara akan kehabisan waktu. Disinilah tempatnya, saudara bisa memastikan. Karena kita bersama-sama menjadi gereja yang rindu bahwa gereja ini mencari perkenanan Tuhan, menuju perkenanan Tuhan dan berguna bagi sesama. Yang kedua, berani berjuang dalam keterbatasan. Ayat 9, 10 dan ayat yang ke-11. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jemaat di Philadelphia, mereka berani berjuang dalam keterbatasan. Firman Tuhan berkata, aku tahu kekuatanmu tetapi tidak seberapa. Tetapi di dalam keterbatasanmu itulah kamu menjadi jemaat yang menjaga, berpegang teguh atas firman Tuhan, menjaga agar jangan sampai mahkotamu hilang. Kalau mahkota hilang itu ya berarti tidak akan sampai ke sana. Berarti di tengah jalan ada sesuatu yang tidak beres sehingga engkau menyangkali imanmu. Engkau meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya harus berani berjuang dalam keterbatasan. Gereja ini kalau menurut sejarahnya dibangun itu dari kesederhanaan. Ada banyak cerita dulu yang dikatakan. Untuk bangun gedung ini pernah mengalami dulu katanya bangun roboh gitu ya, brek gitu. Kemudian mulai bertahap demi bertahap. Kita bersyukur ada nama-nama kalau bisa kita sebut, ada gembala yang pernah menggembalakan di tempat ini. Ada Bapak Joko Sukono, ada Bapak Morit Soekarno, ada Bapak Omar Porwaila. Wah, semuanya melayani Tuhan. Ada yang sudah dipanggil Tuhan juga. Jadi dari kesederhanaan, dari keterbatasan, tetapi mereka meyakini bahwa Tuhan yang sudah memulai pekerjaan bagi dalam jemaat ini akan meneruskannya. Untuk itulah peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Artinya tetap setia sampai mati. Jemaat Philadelphia menjadi jemaat yang menuruti firman Tuhan. Taat setia di tengah pencobaan dan bahkan di tengah keterbatasan mereka siap sedia melayani Tuhan. Demikian pula jemaat Gloria Kayen. 40 tahun menjadi waktu di mana Tuhan menyertai kita,
dan menjadi kesempatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini dengan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Yang ketiga, berani memperbarui hidup. Ayat 12 dan 13 berkata, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Philadelphia berkemenangan karena mereka taat dan setia. Bagaimana dengan kita, jemaat Gloria Kayen? Apakah kita berani memperbarui hidup hari demi hari di dalam Tuhan? Atau kita masih senang dengan manusia lama kita? Ada banyak orang yang selalu mengungkapkan bahwa kalau wataknya tidak bisa diubah sekalipun oleh Roh Kudus, katanya, wah hebat sekali dia. Padahal Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita. Ada orang yang masih sayang dengan kehidupan lamanya. Sayang kalau dibuang, disimpan rapat-rapat. Tetapi itu akan membawa kepada kemerosotan. Gereja Tuhan harus berani memperbarui hidupnya. Gembala dengan jemaat harus berani memperbarui hidupnya. Ingat, ada jemaat yang hanya tinggal namanya bisa keren ya. Misalkan apa? Gereja Baptis Pengharapan Sukacita Luar Biasa, wah gitu keren ya. Tapi tinggal nama ya, nama doang, tidak ada semaraknya, tidak ada berkat Tuhan di situ, tidak ada pertolongan Tuhan, tidak ada kesaksian yang cemerlang, hanya tinggal nama. Atau menjadi gereja yang tenggelam dalam duniawi. Duniawi mau apa, kita ikut. Ya. Duniawi lakukan ini, kita lebih heboh lagi. Kan tidak seperti itu. Kita mau seperti jemaat di Philadelphia, yang taat dan setia. Bagaimana jemaat Gloria Kayen? Apakah mau berkomitmen di usia 40 tahun ini, untuk sigap berkarya bagi Tuhan, untuk berjuang tanpa menyerah, sampai garis akhir, dan siapkah saya dan saudara untuk berani memperbarui hidup hari demi hari? Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Gloria Kayen. Usia 40 tahun melanjutkan langkah menuju perkenanan hati Tuhan. Berkarya guna bagi sesama. Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, nasihat firman-Mu sudah kami dengarkan. Kami jemaat-Mu bersyukur karena di usia 40 tahun ini masih bisa mendengarkan nasihat firman-Mu. Dan kami juga siap sedia untuk menjadi jemaat pelaku firman Tuhan yang kedapatan taat dan setia. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Amin. Firman Tuhan yang sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tiba saatnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan secara simbolis pemotongan tumpeng yang akan diwakili oleh Bapak Gembala Jemaat. Kepada Bapak Gembala Jemaat kami persilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Sabtu tanggal 12 Desember 2020, tepat ulang tahun gereja yang ke-40 tahun, karya Roh Kudus menyertai perjalanan kita sebagai jemaat. Kita bersyukur Tuhan memberkati kita. Berkat makan, minum, kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan, dan berkat-berkat rohani sudah kita terima. Dan pada sore hari ini, kita akan bersama-sama secara simbolis akan memotong tumpeng sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, jemaat-Mu Gloria Kayen, mengucapkan syukur, memuji Engkau, karena Engkau yang sudah memulai pekerjaan baik di dalam kehidupan kami sebagai jemaat. Engkau juga yang akan menuntun langkah hidup kami. 40 tahun karya Kristus dalam kehidupan kami menjadi langkah selanjutnya bagi kami untuk hidup berkenan kepadamu dan berguna bagi sesama kami. Bapa di surga, merayakan ulang tahun yang ke-40 tahun ini, kami memohon berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan amanat agung-Mu, menjadi gereja yang sehat, yang berkarakter Kristus, dan misioner. Terpujilah nama-Mu Bapa. Doa dan syukur ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan Yesus, berkat Tuhan sudah kita alami, dan pemotongan tumpeng ini menjadi ucapan syukur kita bahwa Tuhan memelihara dan memberkati kita. Dan selanjutnya menjadi langkah yang penuh dengan semangat dan sukacita untuk tetap taat dan setia melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat ulang tahun kepada seluruh warga jemaat. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih
kasih setiamu yang ku alami Berkat Tuhan selalu melimpah dalam sehingga hidup. setiap jemaat merasakan Terima sukacita kasih di dalam Yesus perayaan ulang tahun pada sore untuk hari. kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, rangkaian kebaktian syukur atas penyertaan Tuhan 40 tahun Tuhan menyertai kita sudah selesai, dan mari kita menutup dalam doa. Bapa di surga, rangkaian kebaktian ucapan syukur sudah selesai dan kami semuanya siap sedia untuk menjadi jemaat Tuhan yang taat dan setia melakukan firman Tuhan. Berkatilah seluruh warga jemaat. Berkatilah sehingga kami menjadi jemaat yang sehat, jemaat yang berkarakter Kristus, dan jemaat yang misioner. Terpujilah namamu Bapa. Kami mengakhiri kebaktian perayaan syukur atas ulang tahun gereja yang ke-40. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga menyertai kita. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus menuntun langkah hidup kita sehingga kita menjadi serupa dengan Dia. Dan kiranya persekutuan Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, meneguhkan kita supaya hidup kita seturut pimpinan Roh Kudus. Inilah doa dan ucapan syukur kami, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai jemaat. Engkau yang menolong memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat ulang tahun Jemaat Gloria Kayen. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam Maranatha. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini 12 Desember 2020 pada hari Sabtu, kita merayakan ulang tahun gereja yang ke-40 tahun. Kita melayani Tuhan bersama-sama, kita berjuang bersama-sama, dan kita juga bersukacita bersama-sama. Dan kerinduan kita adalah nanti di surga kita berkumpul kembali. Itu
itu suatu sukacita di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-40 Gereja Baptis Indonesia Gloria Kayen. Tetap taat dan setia menjadi pelaku firman Tuhan. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati kita semua. Kami keluarga besar Priam Baptis Gloria Kayen mengucapkan Selamat ulang tahun